Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu mata kuliah kepramukaan 1. Bagaimana adik-adik sekalian? Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di mata kuliah kepramukaan. Adik-adik yang Yanda cintai, dan ini kita akan membahas tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Apa yang dimaksud dengan tanda pengenal? Tanda pengenal gerakan pramuka yaitu kode yang berada atau ciri pengenal gerakan pramuka. Jadi adik-adik semua harus tahu bahwa bagaimana sih mengenal gerakan pramuka. Sejauh mana tanda pengenal gerakan pramuka? Pengenal gerakan pramuka yang pertama yaitu tanda umum. Yang dimaksud dengan tanda umum di sini yaitu tanda yang dipakai semuanya sama seluruh negara, seluruh Indonesia. Hampir semuanya sama, tidak pernah ada yang berbeda, tanda umum. Nah, tanda umum apa saja? Yang pertama baju pramuka. Baju pramuka sama, warnanya ke atas ke bawah. Roknya juga sama, celananya juga sama. Kacu warnanya apa? Merah putih sama, tutup kepala. Tanda pelantikan yang berada di sebelah kanan. Tanda kepramukaan tanda pelantikan yaitu pada saku sebelah kiri. Kalau tanda kepramukaan, saku atas sebelah kanan. Itu sama, jadi tanda umum. Adik-adik sekalian, yang kedua yaitu tanda satuan. Yang dimaksud dengan tanda satuan di sini yaitu tanda yang dipakai oleh satuan masing-masing. Bisa tanda satuan bisa yang dipakai berbeda. Misalkan tiap kuartir cabang, beda provinsi, beda dek provinsi. Terus kuarcat kabupaten, kecamatan, sampai ke tiap-tiap sekolah itu tanda satuannya berbeda-beda. Kalau tadi tanda umum yang dipakai semuanya sama, umum. Kalau tanda satuan berbeda-beda. Nah, contoh yang pertama tanda barung. Tanda barung di sini yaitu barung merah putih beda-beda. Yang berikutnya tanda regu. Kalau laki-laki ini biasanya ke penggalang, misalkan regu, kijang, merpati, hewan ya. Kalau putri yaitu berhubungan dengan tumbuhan atau bunga. Tanda sangga juga sama ke penegak. Tanda gudeg, nah gudeg ada gudeg kosong berapa dan sebagainya. Tanda kuarcat juga sama, ada kuartir cabang pramuka Sumedang, ada Garut, itu beda-beda. Terus ada tanda kuarda, kuartir daerah ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini termasuk kepada tanda satuan. Ada sekalian, yang ketiga yaitu tanda jabatan. Itu tanda jabatan yang pertama yaitu ada tanda ketua baru, yaitu sulung. Ada tanda wakil ketua baru, ada tanda ketua regu, ya, ada tanda wakil ketua regu, tanda pratama, tanda pembina dan sebagainya, termasuk tanda ambalan. Ini merupakan tanda jabatan, ya, ini merupakan tanda jabatan. Yang berikutnya yaitu ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan di sini ada tanda kecakapan umum, ya, ada tanda kecakapan khusus. Kalau tanda kecakapan umum, kalau pramuka siaga, termasuk prasiaga, ada mula batu bata. Kalau G yaitu penggalang, ada ramu rakit terap. Kalau penegak bantara dan laksana. Kalau pandega yaitu pandega. Jadi sekali lagi biasanya ini tanda kecakapan umum dipakai sebelah, kalau di sebelah lengan kanan, atau yang bantara laksana itu di bahu. Yang kedua yaitu tanda kecakapan khusus. Kalau tanda kecakapan khusus itu kalau siaga itu yaitu ini TKK segitiga hijau. Kalau penggalang penegak pandega yaitu ramu rakit terap, tetapi beda warna. Kalau warna siaga yaitu hijau, kalau penggalang merah, kalau penegak kuning, kalau pandega coklat. Nah itu tanda kecakapan. Kalian yang berikutnya yaitu tanda penghargaan. Tanda penghargaan terdiri dari bintang tahunan, tanda teladan dan sebagainya ini, ya. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, ada beberapa macam salam. Salam terdiri dari salam biasa. Yang dimaksud dengan salam biasa yaitu apabila kita sebagai anggota pramuka bertemu dengan anggota lain di jalan, maka mengucapkan salam pramuka. Jawabannya salam, bukan salam kembali, bukan. Salam biasa itu salam apabila kita bertemu dengan anggota pramuka biasa. Yang kedua salam hormat. Salam hormat apabila kita sebagai anggota pramuka bertemu dengan para pejabat. Misalnya kepala sekolah, camat, bupati, menteri,
dan sebagainya, termasuk presiden, termasuk pokoknya para pejabat. Baru kita mengucapkan yang paling utama kita yang di bawah. Bilangnya salam pramuka sambil mengucapkan salam sambil tangan di seperti mau hormat. Yang ketiga salam janji. Yang dimaksud dengan salam janji itu apabila kita melaksanakan pelantikan. Biasanya Trisatya dan Dasadharma kalau penggalang penegak, kalau prasiaga atau siaga, Dwi Dharma dan Dwi Satya itu ya. Jadi macam-macam salam itu ada salam biasa, salam hormat dan salam janji. Itu macam-macam salam. Berikutnya yaitu ada prinsip kepramukaan. Prinsip kepramukaan yang pertama harus iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain daripada iman yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi prinsip kepramukaan yang pertama iman dan takwa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Harus bagaimana cara mencintai kita kepada bangsa dan tanah air harus bagaimana. Minimal saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ya belajar tekun dengan giat. Agar apa? Agar tercapai cita-citanya. Peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya. Sesama hidup sebagai manusia, saling tolong-menolong, saling bermusyawarah. Terus alam seisinya yaitu apa? Menjaga kebersihan kita. Prinsip kepramukaan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadi. Selain terhadap orang lain, terhadap bangsa dan tanah air, peduli terhadap diri pribadi. Apa bagaimana? Ya peduli. Harus bagaimana kita mempedulikan diri pribadi agar menjadi baik. Saudara pasti akan paham. Dan yang berikutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu yaitu apa? Trisatya dan Dasadharma. Kalau penggalang penegak pantika. Kalau siaga dan prasiaga itu Dwi Dharma dan Dwi Satya. Itu prinsip pramukaan. Jadi sekali lagi, prinsip kepramukaan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Dan terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Mudah-mudahan dalam prinsip kepramukaan, saudara kita pahami semuanya. Yang berikutnya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan harus paham semuanya. Yang pertama itu pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi diamalkan kode kehormatan pramuka, Trisatya dan Dasadharma, atau Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang berikutnya belajar sambil melakukan. Jadi bukan melakukan belajar, tapi belajar sambil melakukan, yaitu belajar sambil bermain. Bukan bermain, belajar sambil melakukan. Jadi belajar itu harus ada kelakuan, ada melakukan seperti itu. Yang berikutnya sistem berkelompok, yaitu putra dan putri terpisah. Harus ada sistem berkelompok. Yang berikutnya, yang keempat, kegiatan yang menantang. Harus menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan rohani dan jasmani, sehingga anggota muda dan untuk anggota muda dan anggota dewasa muda. Jadi sekali lagi yang keempat, yaitu kegiatan yang menantang. Misalkan ada kegiatan penjelajahan, kegiatan bagaimana misalkan lomba melipat pakaian dan sebagainya untuk prasiaga. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Bahwa pramuka itu kalau misalkan diusahakan harus di alam terbuka, kecuali kalau banjir, bencana alam dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Biar anak merasakan enak kita berada di alam terbuka. Yang berikutnya, sistem tanda kecakapan. Harus ada sistem tanda kecakapan kepramukaan. Kenapa seperti itu? Karena nanti para peserta akan merasakan semangat ya. Sistem satuan terpisah tadi ada putra dan putri, termasuk sistem berkelompok. Dan yang berikutnya kiasan dasar, yaitu mulai daripada prasiaga, siaga, penggalang, penegang, pandega. Harus ada kiasan dasar. Jadi selagi itulah metode kepramukaan. Saudara harus bisa dipahami, bisa dilaksanakan apa yang saya utarakan. Saudara sekalian, demikian materi dari saya. Sekali lagi perhatikan tugas dari saya. Yang pertama, simak dulu materi ini. Setelah disimak, kalian silakan untuk ditulis materi yang disajikan. Ingat, simak dulu, baru ditulis. Yang berikutnya, apabila ditulis, silakan kalian dikirim ke WA saya. Setelah beres di kata saya, silakan ditulis di grup, di list. Baru saudara di list ya di grup WA. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan kalian tetap berada di zona aman kesehatan. Jangan lupa, ayo informasikan kepada yang lain, masuk ke STKIP 11 April Sumedang. Sekali lagi, ayo kuliah di STKIP 11 April. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.